Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang sangat mengerikan, dan cerita ini sempat menggemparkan media sosial saat itu. Peristiwa itu terjadi kepada seorang ibu muda yang berparas sangat cantik. Dia adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki satu orang anak yang masih sangat kecil. Ibu muda tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan, dengan luka yang cukup dalam di bagian perut sebelah kirinya, dan lehernya juga tertancap sebuah kayu yang tajam. Menurut kesaksian dari beberapa warga setempat dari artikel yang saya dapat, ibu muda itu ditemukan di sebuah aliran sungai yang dangkal. Dia terlentang dengan bercak merah yang sudah mengering di beberapa bagian tubuhnya. Ibu muda yang menjadi korban itu diketahui telah menghilang selama 2 hari, dan diketahui bahwa pelaku yang melakukan tindakan tersebut adalah sahabat dari suami korban itu sendiri. Dalam berita disebutkan bahwa pelaku dengan kejam menghabisi korban karena sebuah hubungan asmara. Pelaku memaksa korban untuk melakukan sebuah hubungan badan secara paksa, namun karena korban menolak dengan sangat kasar, pelaku mengaku khilaf dan menancapkan sebuah batang kayu di tubuhnya. Pelaku merasa sangat sakit hati sebab cintanya ditolak. Dia melampiaskan semua dendam itu dengan cara menghabisinya di pinggir aliran sungai di desa yang mereka tinggali. Hingga atas kejadian tersebut, suami korban merasa sangat tidak percaya dengan perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya. Dia merasa sangat menyesal telah memperkenalkan dan mengajaknya untuk bertemu dengan istrinya. Peristiwa ini terjadi di Kediri pada September tahun 2020. Ibu muda yang menjadi korban atas kekejaman tersebut bernama Melisa Diah Wahyuni yang berusia sekitar 24 tahun dan bertempat tinggal di desa Karangrejo, Kabupaten Kediri. Korban adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki seorang anak yang masih berusia di bawah 5 tahun. Suaminya bekerja di salah satu perusahaan besar di Kabupaten Kediri. Kehidupan Melisa cukup sangat sederhana. Dia dan suaminya tinggal di sebuah rumah yang cukup kecil. Itu pun pemberian dari kedua orang tuanya. Melisa di mata para kerabat dan tetangga dekat dikenal sebagai sosok yang bersahaja. Dia adalah ibu rumah tangga yang tidak pernah mengeluh dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Para tetangga juga menuturkan bahwa mereka jarang mendengar pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga dari korban. Mereka melihat bahwa pernikahan tersebut terbilang sangat harmonis dan baik-baik saja. Terlebih Melisa dikenal sebagai seorang yang penyabar. Dia jarang sekali marah atau bernada keras kepada anaknya, apalagi terhadap suaminya. Hingga pada suatu hari, kabar buruk itu akhirnya datang. Melisa Wahyuni terbujur kaku saat diantar pulang ke rumahnya. Wajahnya juga sudah membeku dan terdapat beberapa luka yang cukup dalam yang berada di tubuhnya. Suami korban sangat terpukul. Terlebih kematian dari istrinya adalah ulah dari kelakuan sahabat dekatnya, yaitu seseorang yang sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Suami korban mengaku merasa sangat menyesal telah memperkenalkan dan mempertemukan mereka berdua. Kejadian yang mengerikan tersebut berawal dari kesaksian seorang warga yang hendak ke hulu sungai. Namun dari kejauhan, matanya melihat sebuah tubuh seorang manusia. Tubuh itu terlentang dan mengambang mengikuti aliran sungai. Warga yang bernama Budi Setiawan tersebut seketika langsung menghampirinya. Dia ingin lebih memastikan dengan lebih dekat hingga setelah dia berjarak kurang dari 4 meter. Budi Setiawan seketika langsung terkejut karena apa yang baru dilihatnya ternyata benar-benar tubuh seorang manusia. Budi kemudian memberitahukan ke beberapa warga sekitar. Para warga akhirnya datang ke sana. Mereka melihat bahwa tubuh itu ternyata berjenis kelamin seorang wanita. Tubuh itu sudah membeku dan membiru. Kepalanya juga menghitam karena pembusukan yang sudah terjadi. Warga yang berada di sana tidak berani untuk menyentuhnya. Mereka kemudian langsung melaporkan hal tersebut ke aparat desa. Hingga setelah beberapa menit kemudian, aparat desa bersama dengan pihak kepolisian akhirnya datang ke lokasi sungai itu. Mereka selanjutnya mengevakuasi tubuh itu ke atas sungai dan membawanya ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Pihak kepolisian juga menginterogasi beberapa warga, termasuk Budi Setiawan yang menemukannya pertama kali. Mereka ingin memastikan apakah ada orang yang mengenal tubuh tersebut. Hingga setelah hampir 1 hari melakukan pembedahan, pihak kepolisian akhirnya bisa mengidentifikasi identitas dari tubuh itu. Polisi memastikan bahwa korban yang diketahui berusia sekitar 24 tahun itu adalah korban atas kasus pembunuhan. Pihak kepolisian selanjutnya membentuk tim khusus dalam menangani kasus ini.
Hingga akhirnya dari proses penyelidikan itu menghasilkan seorang pria yang menjadi terduga pelaku. Pria itu disinyalir bertanggung jawab atas kematian dari korban karena dia adalah orang terakhir yang bersama korban. Pihak kepolisian kemudian bergerak dengan sangat cepat hingga akhirnya terduga pelaku itu berhasil diamankan di tempat persembunyiannya. Dalam penangkapan itu tidak terjadi perlawanan yang signifikan. Pelaku juga langsung mengakui atas semua perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Pelaku kemudian dibawa ke kantor kepolisian di wilayah Kabupaten Kediri untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam terkait motif yang sebenarnya terjadi. Dari keterangan awal yang berhasil didapatkan dari suami korban, pelaku itu ternyata adalah sahabatnya dan dia sangat mengenalnya seperti keluarga sendiri. Hingga dari sana, pihak kepolisian selanjutnya melakukan interogasi terhadap pelaku di sebuah ruangan yang khusus. Menurut sumber di artikel berita, pelaku awalnya tidak banyak bicara dan memilih bungkam saat ditanya oleh petugas kepolisian. Namun pada akhirnya, ia mau merunut kronologis yang sebenarnya terjadi. Pelaku yang bernama Trimo Sasmito dan berusia 34 tahun itu mengungkapkan bahwa dia sudah mengenal korban beberapa tahun yang lalu dan itu pun dikenalkan oleh suaminya sendiri. Perkenalan awal di antara keduanya terjalin biasa saja, walaupun pelaku mengaku bahwa dirinya terkesan dengan kecantikan dan tubuh yang menggoda dari istri sahabatnya. Pelaku juga menjelaskan bahwa dia sudah berteman dengan suaminya terkait sebuah pekerjaan dan pertemanan tersebut sudah mengikat mereka secara hubungan kekeluargaan. Hingga karena alasan itulah yang membuat Sasmito sering berkunjung ke rumahnya. Dari sana dia sering bertemu dengan istri dari temannya dan rasa ketertarikan itu muncul dan menggebu di dalam dirinya. Mereka berbincang layaknya teman dan sering bercanda tawa di sana. Suami dari Melisa sama sekali tidak curiga dengan temannya itu. Dia mempercayai sepenuhnya dan menganggap hal itu biasa saja. Hingga Sasmito kemudian memiliki sebuah hayalan kotor terhadap Melisa. Dia memiliki birahi yang cukup tinggi terhadap istri temannya tersebut. Sasmito sering sekali melihat ke arah payudara dari Melisa yang menggoda. Dan sesekali dia sempat merayunya dengan perbincangan panas antara suami dan istrinya itu. Namun Melisa yang menganggap Sasmito seperti kakaknya sendiri, dia tidak menghiraukan dan hanya menganggapnya sebagai sebuah candaan dewasa dari bapak-bapak. Hingga tiba pada sebuah hari, di mana itu menjadi sebuah kenyataan kelam. Pada saat itu Melisa meminta untuk diantar ke sebuah dukun di desa tetangga untuk suatu keperluan. Dan Sasmito sempat menawarkan diri hingga dia mengaku mengenal dukun itu dengan sangat baik. Karena Melisa sangat mempercayai teman dari suaminya itu dan dia berpikir bahwa akan merasa aman jika pergi bersama Sasmito. Melisa menyetujuinya dan mereka kemudian berangkat bersama mengendarai sebuah sepeda motor. Mereka berangkat pada pukul 10 pagi. Dalam perjalanan itu, Sasmito kemudian melajukan motornya dengan kecepatan yang sedang. Dia juga sesekali mengajak Melisa bercengkrama saat diboncenginya. Hingga pada saat Sasmito membawa motornya ke sebuah jalan yang menuju ke aliran sungai, Wahyuni langsung merasa curiga dan menanyakan hal itu ke teman suaminya tersebut. Namun Sasmito berdalih bahwa jalan ini adalah jalan alternatif dan lebih dekat menuju ke lokasi dukun itu. Hingga pada saat Sasmito memberhentikan motornya di pinggir sungai, Wahyuni langsung bersitegang dan mengomeli Sasmito begitu keras. Sasmito kemudian langsung mengutarakan perasaannya terhadap Wahyuni. Dia memegang tangannya dengan romantis. Dia mengatakan bahwa dirinya mengetahui bahwa Melisa juga memiliki perasaan yang sama dengannya. Namun hal itu langsung ditepis oleh Melisa. Dia memaki Sasmito dengan begitu sangat kasar dan itu melukai hati dari Sasmito. Sasmito kemudian menyentuh payudara dari Wahyuni. Dia meremasnya dan selanjutnya mencoba untuk menciumnya dengan mesra. Namun Wahyuni langsung marah dan menampar Sasmito dengan begitu kencang. Wahyuni kemudian melarikan diri, namun karena Sasmito memiliki tubuh yang lebih besar, upaya Wahyuni untuk melarikan diri berhasil digagalkan dengan begitu saja. Sasmito yang sudah merasa panik dengan apa yang sudah dirinya lakukan, kemudian mencengkeram kuat leher Wahyuni dengan begitu sangat kuat. Sasmito juga memukul wajah dan menendang perutnya sampai Wahyuni terjatuh. Dari sana, nafsu birahi dari Sasmito seketika hilang. Nafsu itu berganti dengan emosi yang begitu sangat tinggi. Sasmito tidak terima bahwa cintanya ditolak. Dia kemudian memutuskan untuk menghabisi Melisa pada saat itu juga. Sasmito kemudian mengambil sebuah kayu yang panjang di dekat aliran sungai tersebut. Dia tanpa ragu kemudian menghunjamkannya ke perut sebelah kiri dari Melisa. Sasmito benar-benar sudah hilang kendali. Sasmito juga mencengkram leher dari istri temannya tersebut. Dia ingin memastikan bahwa Wahyuni sudah meninggal.
Hingga beberapa menit kemudian, Wahyuni benar-benar sudah tidak berdaya. Setelah memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa, Sasmito kemudian membuang tubuh Wahyuni ke sungai tersebut dan dia melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Namun sebuah tindak kejahatan apapun selalu punya caranya sendiri untuk terungkap. Hingga akhirnya Sasmito kemudian ditangkap dan dia harus mempertanggungjawabkan atas aksi yang sudah ia lakukan. Dalam persidangan, Sasmito divonis kurungan penjara selama 20 tahun. Sebuah hukuman yang tidak akan pernah setimpal, terlebih terhadap keluarga korban yang ditinggalkan, termasuk bagi anak dan suaminya. Semoga cerita ini dapat menjadi sebuah pelajaran berharga agar kita lebih waspada terhadap siapapun itu. Dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal gila semacam ini. Terima kasih sudah menonton.